Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, kita akan lanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas tentang asfiksia ya. Namun pada hari ini kita akan membahas bagaimana penata laksanaan untuk bayi-bayi yang asfiksia ya. Salah satunya adalah ada dua yang harus bisa kita lakukan adalah eh, resusitasi dan helping baby birth ya. Jadi di bidan harus punya kemampuan di HBB itu di ranah TPMB di klinik Pratama gitu ya. Namun jika tidak bisa dilaksanakan, tidak ada kemajuan, kita bisa melakukan resusitasi itu di rumah sakit ya. Karena ada beberapa rumah sakit yang ada beberapa tindakan yang memang perlu alat yang memang diperlukan di resusitasi ya. Kita bahas sedikit, saya langsung ke sininya ya. Hmm. Nah, sudah terlihat semuanya? Sudah ya. Bisa Ibu sudah. Ini adalah penata laksanaannya untuk diagram alur untuk manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia. Ada dua, diagram alurnya itu ada resusitasi neonatus dan ada HBB atau helping baby breath yang memang itu yang kompetensi yang memang kita harus bisa lakukan ya. Nah, ini adalah diagram alur resusitasinya di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, di fasilitas lengkap tentunya ya. Jadi kita punya waktu itu 60 menit ya. Dari 30 detik, 30 detik dan 30 detik ya di sini. Nah, kita penilaian bayi baru lahir itu apa kemarin? Lihat warna kulit ya, kemudian tonus otot, kemudian apa? Tangisan ya. Gerakan tangisan warna kulit itu harus kita lihat. Kita lihat apakah bernafas atau tidak, menangis atau tidak, tonusnya baik atau tidak ya. Jika iya, kita melakukan perawatan rutin. Seperti biasa, kita pastikan bayi tetap hangat, keringkan bayi, lanjutkan dengan observasi pernapasan, laju, denyut jantung, dan tonus otot. Ada tuh bayi yang misalkan lahir, dia tidak menangis, ada. Namun ketika dia lahir, dia nggak nangis, terus kemudian tonus ototnya juga dia lemah, tapi ketika kita keringkan, ketika kita hangatkan, itu ada tangisan, kemudian bisa dilanjutkan dengan observasi pernapasan. Nah, namun jika dalam 30 detik nih, dia nggak nangis, dia tonusnya nggak bagus gitu ya. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan, satu, pastikan bayinya tetap hangat. Kemudian taruh di tempat yang datar, ketika dia dengan nangis ya, taruh di perut ibu, ternyata dia nggak nangis, larikan ke meja yang datar. Kemudian pastikan bayinya tetap hangat, atur posisi dan bersihkan jalan nafas. Jadi kalau kalian menyiapkan APN, alat-alat APN, untuk dili atau pembersih jalan nafas itu tidak di partuset, tapi ada di meja resusitasi. Ya, nah, di meja resusitasi itu kadang kalau di rumah sakit itu alatnya tidak yang kemarin kita punya yang kita pakai kayak balon, tapi ada juga yang dengan suction namanya ya. Nah, itu yang suka ada di rumah sakit. Nah, atur posisi, bersihkan jalan nafas, pastikan bayinya tetap hangat, keringkan, stimulasi. Stimulasi yang kemarin saya ajarkan bahwa kita hanya menepuk-nepuk punggung dan hanya menyentil-nyentil di bagian kaki. Kita tidak lagi menyarankan dulu, zaman dulu tuh masih punggung tuh sama bokong bayi itu ditepuk-tepuk begitu. Sekarang sudah tidak boleh ya. Tidak boleh menepuk-nepuk karena takutnya dia ada trauma. Sehingga kita diusap-usap di bagian punggungnya. Ya, distimulasi namanya. Setelah dalam 30 detik kita melakukannya 30 detik. Jadi kalau kita pelatihan, kita tuh ada jam waker gitu ya. Kalau 30 detik kita berhasil melakukan itu berarti sesuai. Tapi kalau memang kita dalam 30 detik kita belum selesai berarti kita harus ulangi lagi gitu ya. Melakukan lagi langkah awal. Jadi dilihat di jarumnya. Kemudian ketika 30 detik itu sudah selesai, kita observasi. Apa yang kita observasi yaitu usaha nafas, laju denyut jantungnya, dan tonus ototnya.
Jadi selalu kita menyimpan stetoskop di leher kita ya. Kita dengarkan kembali LDJJ-nya berapa, jangan sampai dia kurang dari 100. LDJJ-nya wajib lebih dari 100 ya. Jika tidak bernafas, dalam 30 detik lagi nih, kita nilai lagi. Jika tidak bernafas, adanya menggap-menggap atau LDJ-nya kurang dari 100, kita lakukan ventilasi tekanan positif. Bukan RJP ya, kalau resusitasi jantung paru itu si jantungnya yang ditekan. Kalau ventilasi tekanan positif, dia pakai sungkup si balonnya yang kita tiupkan. Gitu ya, beda dengan RJP. Tapi ini kita namanya ventilasi tekanan positif, gitu ya. Pemantauan SpDO2. Jadi sekarang selalu dipantau SpO2-nya ditaruh di ibu jari si bayi ya supaya kelihatan berapa dia respiratorinya gitu ya. Kemudian jika bernapas spontan apa yang dilakukan? Lihat dulu. Kalau dia bernapas spontan tapi ada tahipne, ada retraksi, ada merintih, kita harus pasang CPAP. Ya, CPAP itu nanti kita lihat alatnya seperti apa karena kalau di sini kayaknya nggak ada, nanti harus kita lihat CPAP itu bentuknya kotak gitu ya. Jadi namanya CPAP dengan tekanannya 5 sampai 8 PH20 aja ya. Itu juga dilihat pemantauan SpO2. Jadi sebetulnya ketika bayi itu lahir, dia tidak langsung diberikan namanya oksigen. Kan kadang-kadang oh dia tidak menangis gitu ya, kasih oksigen gitu kan ya. Malah kalau kita kasih oksigen itu takutnya akan merusak otak. Padahal kita butuh tekanan udara untuk apa? Membuka jalan lahirnya. Kalau oksigen kan dia memasukkan oksigen, tapi kalau dia memberikan tekanan ventilasi, dia akan membuka paru-parunya, gitu ya. Jadi ketika dia tidak bernafas, tidak megap-megap, LDJ-nya kurang dari 100, kita lakukan VTP. Tapi kalau dia bernapas spontan, tapi merintih, ada retraksi, gitu ya, di dadanya, kita pasang CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure. Kita pasang CPAP, kemudian PEPP-nya 5 sampai 8 cm H20 ya. Kemudian dipantau H20 SP oksigennya. Kemudian kalau misalkan sianosis dilihat dia bernapas spontan, menangis tapi ada kebiruan atau sianosis sentral di daerah ujung-ujung, di daerah mulut gitu ya. Kita baru pertimbangkan untuk suplementasi oksigen, baru kita kasih oksigen. Gitu ya. Jadi jangan buru-buru memberikan oksigen pada bayi yang asfiksia. Ya, pada itu resusitasi ya. Oke. Tapi kalau misalkan Bu ternyata dalam 30 detik LDJ-nya tetap 100 kali per menit misalkan ya. Nah, baru kita pakai pengembangan apakah pengembangan dadanya gitu ya. Pengembangan adekuat itu maksudnya gimana? Ketika kita tekan ventilasi tekanan positifnya, apakah dia mengembang atau enggak dadanya? Tapi kalau dia tidak mengembang, bila tidak mengembang, evaluasi posisi kepala, takutnya dia terlalu menekuk, terlalu datar, harusnya kan ada agak sedikit fleksi ya. Kemudian posisi kepala, kemudian apakah ada obstruksi jalan nafas sehingga kita harus suction ulang, terus apakah ada kebocoran sungkup, terus kemudian kita lihat tekanan puncaknya dan dia cukup atau tidak. Tekanan itu maksudnya tekanan kita memompa, gitu ya. Nanti kita akan lihat di videonya. Kemudian apabila dada mengembang, oh ternyata dadanya mengembang. Kalau dada mengembang, kita lihat VTP-nya berapa. Kalau misalkan dia lebih dari 100, berarti dia udah bagus saturasi oksigennya ya. Tapi ternyata eh, kalau misalkan kok tidak. Kemudian namanya RJP, resusitasi jantung paru atau yang namanya kompresi dada. Bagaimana caranya kompresi dada? Berarti 3 kompresi, misalkan nih badan bayi, kita tekan di daerah dadanya 3 kompresi. 1, 2, 3, langsung tiup 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Ya, misalkan ini bayi, ini saya nggak bawa boneka, maaf. Ini buat boneka misalkannya. Ini bayi. Kemudian di daerah dadanya, daerah sternumnya kita pakainya 2 jari, nggak boleh 1 jari, tapi 2 jari kita tekan di daerah sternumnya. 1, 2, 3 tiup, 1, 2, 3 tiup gitu ya. Itu namanya jika LDJ-nya kurang dari 60 ya. 3 kompresi tiap 1 nafas ya.
Kemudian jika dia nggak bagus, ya kita kan itu kerjakannya cuma 30 menit, 30 detik. Kalau emang dia nggak bagus juga, kita pertimbangan intubasi, di mana intubasi itu memasukkan alat pernafasan melalui mulut ke dalam paru-parunya. Ya, makanya kalau resusitasi, bidan harus mumpuni di rumah sakit. Karena dia pasti butuh CPAP, dia butuh harus pertimbangkan intubasi jika resusitasinya tidak berhasil. Ya, jadi ada tiga. Kalau misalkan penilaian bayi baru lahir itu nafas atau tidak, tonusnya baik atau tidak. Kalau nggak bagus, apa namanya atur posisi, bersihkan jalan nafas, stimulasi. Kalau nggak bagus juga, megap-megap, kurang dari 100 VTP. Kalau dalam 30 detik VTP nggak berhasil, dicek lagi LDJ-nya kurang dari 100, kalau dadanya mengembang kurang dari 60, lakukan VTP dan kompresi. Itu kalau tidak berhasil. Tapi kalau berhasil, bernapas spontan kita lihat dulu. Kalau dia misalkan dia bernafas tapi ada merintih, kita kasih CPAP. Tambah lagi nih tekanannya menjadi 5 sampai 8 cm. Tapi kalau misalkan dia sianosis sentral, hanya sianosis di sininya, kita baru pertimbangan dengan oksigen. Jadi salah jika kalau dalam keadaan asfiksia bayinya langsung dikasih oksigen, ya. Yang dia butuhkan apa? Dadanya mengembang gitu ya. Kenapa dia belum mengembang tadi? Kalau prematur, memang paru-parunya belum matang gitu ya. Tapi kalau yang apa namanya yang matur, mungkin ada yang kemarin kita sudah bahas ya, apakah dari maternal, apakah dari neonatal, gitu ya. Nah, kalau ingin melihat bagaimana bagusnya apa saturasi oksigen pada bayi, di 1 menit pertama dia 60 sampai 70, itu masih dikatakan normal. Tapi kalau di 2 menit pertama dia udah naik 66 sampai 85%. Tapi kalau di 10 menit pertama dia 85 sampai 90%. Karena kalau orang dewasa harusnya 98 sampai 100 ya kalau kalian mengecek saturasi kalian gitu ya. Mungkin ada yang pernah nauzubillah yang waktu dulu 2021 kita pada kena COVID, kita lihat saturasinya kita kan nggak boleh kurang dari 98. Tapi kalau orang dewasa, tapi kalau bayi dia masih dikatakan normal di 85 sampai 90%. Itu ya. Itu perlu kita punya namanya saturasi oksigen ya. Nah, kemudian jika nih sudah dipasang Ibu, saya udah pasang intubasi, sudah dikasih VTP, tapi LDJ-nya masih kurang dari 60 menit. Nah, baru kita pertimbangkan obat-obatan yang memang melalui intravena. Ya. Nah, itu mungkin ini adalah langkah-langkah yang memang kita harus pahami di diagram alur resusitasi neonatus di fasilitas yang rujukannya lengkap, salah satunya di rumah sakit, gitu ya. Tapi biasanya kalau di puskesmas masih memakai HBB. Nanti apa bedanya? Nanti kita lihat. Ini, nah ini ya, saya ingatkan kembali apa yang kita lihat, gitu ya, sebelum kita melakukan diagram alur tadi adalah bayi lahir, pastikan kehamilannya cukup bulan. Kedua, apakah air ketubannya jernih atau tidak bercampur mekonium. Ketiga, bayi menangis, bernafas atau megap-megap. Kemudian apakah tonus bayinya baik atau bergerak aktif atau tidak bergerak aktif. Itu yang kita lihat. Itu wajib 4 hal yang harus kita lihat. Nanti kalau kalian ujian OSCE, apa penilaian bayi berlahir ini? Kehamilannya cukup bulan atau tidak? Air ketubannya jernih atau tidak? Bayinya menangis atau tidak? Tonus ototnya baik atau tidak? 4 hal yang kita lihat, ya. Tapi kalau penilaian selintas kemarin kita sudah bahas, apakah lihat tonusnya, lihat tangisannya dan lihat warnanya. Itu penilaian selintas awal bayi baru lahir. Kemudian ketika dia tidak menangis, pastikan kehamilannya cukup bulan, air ketubannya jernih, bayi menangis atau tidak, terus ototnya baik atau tidak. Nah, jika bayinya tidak cukup bulan, tidak bernafas, megap-megap, potong dulu tali pusatnya. Lalu setelah jepit-jepit potong, bawa ke meja resusitasi. Kita lakukan langkah awal resusitasi. Jadi tidak melakukan resusitasi di perut ibu, ya, tapi di meja khusus resusitasi. Makanya pada saat APN kala pada di mana di 60 langkah APN, langkah pertama itu apa? Memastikan tanda kala 2 ya. Perineum menonjol, pulpa membuka, ya tekanan anus.
gitu itu dilihat. Yang langkah kedua apa? Langkah kedua nih, apakah dia menangis, apakah dia cukup bulat, itu sambil kita siapkan meja resusitasi dengan 60 watt dan 60 cm jaraknya sudah dihangatkan. Jadi kalau bayinya harus diresusitasi, meja sudah dalam keadaan hangat, ya. Nah, jika airnya bercampur mekonium, lihat nafasnya. Biasanya teteh-teteh kalau memang dia was-was terhadap bagaimana sih Bu cairan keketuban yang mekonium, dia warnanya nggak jernih, dia warnanya nggak bening, dan dia biasanya baunya juga sudah khas dan berwarnanya agak kehijauan. Nah, itu biasanya pada ibu-ibu yang memang punya resiko seperti eklamsi, preeklamsi berat, ataupun dengan serotinus yang memang sudah lebih dari 42 minggu. Rata-rata air ketubannya sudah bercampur dengan mekonium. Nah, kenapa kok bisa jadi mekonium? Mekonium itu kan sebetulnya BAB-nya di bayi ya. Ketika bayi itu distres, dia akan mengeluarkan kotorannya sehingga mekoniumnya di jalan di dalam, sehingga ketika kita pecahkan ketuban adalah yang namanya air ketuban bercampur dengan mekonium. Ya, jika nilai napasnya, jika bayinya menangis atau bernapas normal ya potong-potong tali pusat. Tapi jika bayinya tidak bernapas, megap-megap, buka mulutnya, isap lendirnya, langsung langkah awal resusitasi. Tapi yang pasti setelah potong-potong tali pusat, kita langsung bawa ke meja resusitasi, gitu ya. Kemudian ini ya tadi kita pokoknya patokannya adalah 30 detik. Jadi kita udah nggak ada lagi caranya kita berpikir ataupun caranya kita melamun atau shock karena kita hitungan cuma 30 detik. Ya, hitungan kita hanya 30 detik, dikasih waktunya hanya cuma 60 menit. Jadi 1 menit 30 detik, 30 detik, 30 detik. Jadi 60 detik sebetulnya yang dibutuhkan. Ya, tapi di sini di resusitasi kita memakai 90 detik. Ya, jadi 30 detik pertama penilaian, 30 detik kedua ventilasi, 30 detik ketiga itu kita melihat lagi evaluasi lagi LDC-nya ya. Kemudian jika misalkan dalam 30 detik kita nilai nafas, nafasnya normal, kita berarti hentikan ventilasi, kita asuhan pasca resusitasi. Jika bayinya tidak bernafas, ulangi ventilasi, nilai nafasnya 30 detik lagi. Jika tidak bernafas, 2 menit kemudian resusitasi, siapkan rujukan gitu ya. Kemudian, nah ini apa bedanya dengan helping baby breathe? Ini yang memang wajib dilakukan oleh kalian. Nanti kita kasih daftar tiliknya ya supaya lebih jelas. Nah, apa yang kita harus lakukan? Ini kita punya yang namanya 60 detik. Jadi 30 detik pertama dan 30 detik kedua. Itu kita sebutnya dengan 1 menit emas. Di mana kita ini harus benar-benar melakukan sesuai dengan ini. Dan ini pun tidak mudah karena saya juga 2 kali. Karena harus sesuai dengan 30 detik, 30 detik gitu ya. Oh, berarti eh, cara jalan kita, cara ngangkat bayi dari melakukan penilaian dan semua itu harus memang 30 detik selesai. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di HBB ini? Ini dikerjakannya di tempat praktek bisa, di puskesmas bisa, itu ya dikasih kewenangan untuk sampai situ. Nah, jika ada mekonium, ketika dia lahir nih, jika ada mekonium, bersihkan jalan nafas. Jadi ketika ada mekonium, jepit-jepit langsung, jepit-jepit. Ketika ada mekonium, jika ada mekonium, keringkan dengan seksama. Jika menangis, baru kita jaga kehangatan, periksa pernafasan, jepit-jepit, potong tali pusat. Kemudian jika misalkan dalam 30 detik dia nggak menangis, dibersihkan jalan nafasnya, kemudian jepit-jepit potong tali pusat, baru kita berikan ventilasi. Ya. Jadi si meja resusitasi jangan terlalu jauh dari si ibu. Jadi kalau misalkan nih di HBB ini dia naruh si balon pembersih jalan nafas itu dekat eh, di dekat partuset karena dia bersihkan jalan nafasnya di perut ibu. Karena apa dia belum dipotong tali pusatnya. Ya, jadi dia belum dipotong tali pusatnya ketika dia lahir, nggak nangis, langsung distimulasi, dikeringkan, bersihkan jalan nafas, sedot-sedot, baru kita potong tali pusat. Kalau dia bernafas baik, jaga kehangatan. Kalau misalkan dia eh, tidak baik, setelah dipotong tali pusatnya dia nggak bagus, berikan ventilasi, gitu ya. Jadi bukan oksigen, namanya berikan ventilasi.
Jika bernafas, pantau bersama ibu. Kalau tidak bernafas, kita panggil bantuan. Makanya sekarang itu kalau kita partus tidak boleh sendiri nolongnya. Ya, ada undang-undangnya sekarang bahwa kita menolong persalinan wajib berdua. Jadi kalau teteh-teteh nanti mau buka praktek, tidak menolong persalinan itu sendiri, tapi menolong persalinannya berdua. Ya, join sama temennya. Kenapa? Jika ada yang seperti ini, bisa ditanggulangi dengan cepat. Ya, tidak bernafas, panggil bantuan, perbaiki ventilasi, tidak bernafas, lihat frekuensi jantung. Jika normal, bernafas, pantau. Jika tidak bernafas, lakukan ventilasi penanganan lebih lanjut. Ini untuk yang HBB. Jadi apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama, bukan dia persiapan kelahiran. Ya, persiapan kelahiran itu apa aja? Kemarin misalkan nih mendampingi pasien, ya, terus mengobservasi pasien, menyiapkan tempat persalinan, mencuci tangan, menyiapkan tempat kegawat daruratan. Nah, sekaligus kalau yang namanya satu pak, satu rak alat ventilasi udah dalam satu rak di atas meja resusitasi. Jadi kalau bayinya memerlukan ventilasi sudah tersedia. Jadi nggak cari dulu di lemari. Jadi kalau memang kitanya udah persiapan di meja resusitasi berarti satu set alat resusitasi sudah ada di meja resusitasi. Ya. Kemudian setelah kita uh, tentukan penuh persalinan ya di persiapan kelahiran itu, siapkan tempat persalinan, cuci tangan, gitu kan. Kemudian siapkan alatnya, apa aja nih alatnya? Alat resusitasi, ada sarung tangan, ada kain kering, ada penutup kepala, sudah kita kan penutup kepala ya, ada gunting, ada tali pusat, ada alat pengisap legit, ada balon supuk, ada stetoskop dan ada jam atau emoji. Itu tuh kita melihat dia 30 menit, 30 detik. Kan gitu. Jadi itu yang harus dilakukan untuk meja resusitasi. Ya. Pada saat dia itu bayi lahir, jangan lupa keringkan dan semuanya dikeringkan. Mungkin dengan hanya satu tangan saja ya yang tidak keringkan karena untuk progres IMP ya. Nah, keringkan dengan seksama mulai secara lembut dari mana? Dari badan, dari kepala, dari lengan, dengan kaki ya, sambil kita singkirkan kain basah yang ada di perut. Ketika dia bayi lahir, taruh, keringkan, langsung disimpan atau disimpan di kain basah. Kemudian letakkan bayi kembali ke posisi kotak dengan ya, dengan kain kering jika memang dia baru kita evaluasi bayi. Kalau misalkan bayinya nangis ya berarti perawatan bayi-bayi lahir ya. Kalau misalkan dia eh, kalau misalkan bayinya menangis, perawatan apa saja, jaga kehangatan, periksa pernafasan, ya itu wajib dilakukan. Jangan sampai kita kecolongan kalau bayinya spesial. Ya, kemudian setelah itu bisa 1 sampai 3 menit wajib langsung jepit atau ikat, potong tali pusat. Ya, tunggu sedikitnya 1 menit sampai 3 menit untuk menjepit, mengikat dan memotong tali pusat. Bisa menggunakan tali, bisa menggunakan dengan ya. Kemudian setelah bayinya bagus lahir, berarti kita melakukan perawatan rutin ya, papan besi bayi. Dari periksa, dari kenali bayi menangis, jaga kehangatan, periksa pernapasan, ya, jepit-jepit, letakkan bayi dada ibu, kemudian EMP itu kalau bayinya dus, ya pas saat lahir. Tapi kalau misalkan dia tidak menangis, kita bisa pendir, bersihkan jalan nafas. Ya, tidak menangis, bersihkan jalan nafas. Kemudian apa? Rangsang pernafasan. Dengan apa? Dengan gosok punggung bayinya 2 sampai 3 kali gosok-gosok. Bukan ditekuk-tekuk, dipukul ya, tapi digosok-gosok 2 sampai 3 kali secara lembut dan kita ditekan. Ya. Jadi jangan memperlambat atau menggosok lebih lama sambil kita lihat evaluasi pernapasan seperti apa. Ya, kalau dia ada. Tapi kalau misalkan dia bernapasnya baik, gitu ya dia tadi langsung
asuhan bayi baru lahir. Tapi kalau misalkan dia tidak bagus, itu yang harus kita lihat. Itu yang kita lihat dalam 60 detik gitu. Kalau kita lebih dari 60 detik, kita kecolongan. Ya. Tapi kalau adanya di apa, di menit emas, ya BB ini yang harus kita lihat apa tadi, perintah dan seksama, kenali bayinya nangis atau tidak, jaga ketenangan, bersihkan jalan nafas jika perlu ya. Tapi kalau dia menangis kuat nggak perlu. Tapi kalau dia ada mekonial, dia megap-megap, dia nggak menangis, bersihkan jalan nafas. Kemudian rangsang pernafasan, ditepuk-tepuk tubuhnya 2 kali, pernafasannya baik, lalu cek lagi pernafasannya berapa ya. Tapi ternyata misalkan dia nggak bernafas, mulai kita dengan ventilasi. Ya, ventilasi ini kita yang ada namanya sungkup ya, sebutnya ini. Nah, yang kayak gini ya. Yang kayak gini namanya sungkup. Sungkup ini yang ada di hidung dan mulut. Itu posisinya harus tepat. Makanya saya sudah lihatkan gambarnya, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Sungkup yang normal itu yang menutupi hidung dan menutupi mulut. Ya, nah itu sungkup yang tepat. Jadi sungkup itu harus menutupi dagu, mulut, dan hidung. Tapi nggak menutupi mata. Jadi cuma hidung, mulut, dan dahi ini yang harus ditutup tutup yang benar. Ya, jadi dia harus melekat rapat pada wajahnya sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Udaranya dari mana? Ini dari balon yang akan kita pompa. Ingat ya, bukan oksigen, balon yang akan kita pompa. Karena untuk melebarkan paru-parunya, untuk mengembangkan paru-paru. Ya. Jadi strukturnya yang terlalu besar itu kalau nggak melekat baik pada wajah, udaranya akan keluar. Jadi nggak maksimal masuk. Oh ya kebesaran, ya. Atau misalkan sempitnya terlalu kecil, sempitnya terlalu kecil juga, nggak kalau misalkan dia nggak dapat tutupin mulut sama hidung ya nggak bisa nutupin hidung ya, udaranya juga nggak bisa masuk gitu. Itu yang harus dinantikan dalam pemilihan sungkup. Sungkup nanti ada di lab itu juga ada ukuran-ukurannya ya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, sesuai dengan sebagainya. Nah, pada saat kita tidak bernafas, akan memberikan ventilasi, pastikan yang satu adalah posisi bayi. Posisi bayinya nggak lurus, yang kemarin saya gambarkan, yang kemarin saya gambarkan PowerPoint kemarin, ini agak tengadah dikit. Ya, agak tengadah dikit, supaya apa? Supaya dia jalan nafas terbuka. Ya, posisikan kepalanya sedikit tengadah, supaya apa tadi, jaga jalan nafas bayi tetap terbuka dengan memposisikan kepala sedikit tengadah dan tengadah. Jadi si suputnya ditahan tuh di sama tangan kita betul cek. Jadi pastikan ini udara nggak keluar kalau kita tahan, pastikan yang udara ke situ nggak keluar. Jadi kita memegang sungkup dengan huruf C. Lekatkan si sungkup dengan rapat pada wajah, kemudian baru kita remas si balon. Ya, berikan yaitu 40 kali ventilasi setiap 1 menit. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 40 kali baru yuk. Gitu ya. Apa yang harus kita lihat adalah pada wajah, buat perlekatan yang rapat, remas balonnya, berikan 40 kali ventilasi dalam ini. Ya, jadi itu pada saat ventilasi. Nanti baru setelah itu kita lihat LDJ-nya. Kalau memang tidak bagus, kita ulangi lagi. Kalau tidak bagus, baru kita koreksi. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan HBB itu kita hanya berikan ventilasi tekanan positif. Gitu ya. Kalau misalkan dia tidak baik, misalkan Bu, ini udah 30 detik tapi nggak bagus, ya panggil bantuan. Nanti bantuannya apa? Satu memegang dari depan, yang satu memompa. Ya. Kemudian apa yang harus kita koreksi? Kepalanya. Pasang kembali sungkupnya, takutnya udah
tadi kita kan lama nih 1, 2, 3, 4 takutnya tergeser. Nah itu pasang kembali sungguh pada wajah, reposisikan kepala takutnya kepala jadi menekuk gitu ya. Kemudian mulutnya bersihkan mulutnya. Jika masih ada lendir dihisap lendirnya. Pada saat meremas balon, kalau tadi remas balonnya agak kita namanya gemeteran gitu ya, namanya panik, takutnya nggak kuat memompanya, tambahkan kekuatan dari si pompanya itu ya. Nah itu jadi kita koreksinya pada situ. Baru kita cek DJJ lagi. Kalau misalkan DJJ-nya kurang dari 100, lanjutkan ventilasi dalam waktu 1 menit lagi. Ya. Setelah itu, kalau dia tidak bernapas juga baru kita lakukan rujukan sambil melakukan tetap ventilasi. Ya. Seperti ini di lain HBB. Nanti kita akan lebih jelasnya kalau kita praktek ya. Tergambar ya sedikit ya. Maksudnya nanti kalau akan lebih tergambar lagi kalau kita praktek ini. Nah, ini adalah prinsip-prinsip resusitasi ABC, ada airway, ada breathing, ada circulation, ya. Jadi kita posisikan menjaga jalan nafas, terbuka, merangsang pernafasannya tadi lewat apa usapan punggung gitu ya selama 2 sampai 3 kali, kemudian kita lihat sirkulasinya ya. Kemudian itu adalah prinsipnya. Nanti ini persiapannya ya, alat-alatnya silakan nanti saya kasih daftar tulisnya. Minimal 3 buah ya, 1 untuk mengeringkan, 1 menyelimuti, 1 untuk mengganjal bahu. Jadi kalau nggak diganjal takutnya kepalanya nekuk. Jadi kalau kita ganjal di belakang, kepalanya akan tengadah dikit. Ya. Kemudian ada alat pengisap lendir, ada balon dan sungkup untuk ventilasi, ada sungkupnya juga. Ini kotak alat resusitasi harus semuanya lengkap, sarung tangan, jam tangan. Ini ya, jadi bidan harus mampu melakukan penilaian untuk mengambil keputusan apakah perlu diresusitasi atau tidak. Kan nggak mungkin ya, teh ada yang asfiksia nggak kita resusitasi terus main rujuk. Nanti kalau meninggal di ambulan bagaimana? Jadi bidan wajib bisa ya melakukan resusitasi di jalan. Ini sudah ya tadi sebelum bayi lahir cukup bulan atau tidak, air ketubannya jernih atau tidak. Setelah lahir kita melihat bayinya menangis atau tidak, otronus atau baiknya atau tidak. Nah ini kalau kita menilai dia prematur atau tidak, apakah dia cukup bulan atau tidak, kita lihat apakah dia banyak lanugo nggak. Ya, biasanya lanugo ini, rambut-rambut halus ini pada bayi-bayi prematur banyak terlihat. Beda dengan bayi yang matur. Bayi yang matur udah tidak sedikit lah lanugonya. Selain dari sini juga kita melihat dari telinganya masih menutup atau tidak, melihat dari skrotumnya, melihat dari labianya, melihat dari telapak tangannya atau telapak kakinya. Itu ada penilaian apakah dia cukup berat atau tidak. Nah ini ya, ini little cartilago. Jadi kalau 28 minggu dia masih ke belakang gini. Tapi kalau dia sudah 36 minggu dia sudah membuka. Gitu ya. Kalau untuk telinga membedakan apakah dia cukup bulat atau tidak dari telinga, dari kulit apakah ada lembaga atau tidak, dari kartilagonya dari telinga. Kemudian ini kita melihat kalau dia 28 minggu dia masih nobris tisu. Jadi dia masih tipis kelihatan si paru-parunya. Ya, dadanya masih kelihatan. Tapi kalau misalkan dan areolanya pada payudaranya belum terlihat dengan jelas. Tapi kalau 32 minggu dia sudah visible areolanya ya. Tapi kalau 36 minggu dia sudah menonjol si brisnya atau si nodul di payudaranya sudah menonjol ya. Nah, ini kita lihat kalau ini untuk yang 28 minggu dia skrotumnya belum turun ya. Dia masih di atas. Tapi kalau 36 minggu dia sudah turun ke bawah dua-duanya. Kalau kita melihat dari genitalia. Nah, ini untuk kalau yang labianya, kalau untuk yang 32 minggu ini masih menutup ya, membuka si labianya. Nanti kalau 36 minggu dia sudah menutup. Sudah sempurna. Nah, ini telapak kakinya dia masih, kalau ini kan jelas, garis-garisnya jelas. Tapi kalau yang 32 minggu, yang prematur, dia belum jelas. Untuk si garis-garis pada kaki maupun pada telapak tangan. Nah, ini cairannya, amnionnya bagaimana? Apakah bersih atau tidak? Ini yang putih-putih ini namanya vernica seosa.
Ya, ada vernica seosa, itu lemak-lemak yang mempertahankan suhu tubuh bayi, ya. Nah, baru tetap lihat, perhatikan dadanya, apakah dia megap-megap atau tidak. Tonus ototnya kita lihat, apakah dia bagus atau tidak. Nah, baru ini ada keputusan. Memutuskan bayi perlu resusitasi jika bayi tidak cukup bulan dan atau air ketuban bercampur mekonium dan atau bayinya megap-megap atau tidak bernafas dan bayinya tidak baik dan lemas. Berarti ini adalah langkah awal untuk menentukan kita melakukan resusitasi. Kalau kita di TPMB atau di puskesmas, kita lakukan aja HBB. Tapi kalau kita posisinya ada di rumah sakit, bisa kita lakukan resusitasi, ya. Ini tindakan awalnya tadi sudah kita bahas, ya, berikan kehangatan, posisikan, keringkan sekaligus rangsang taktil, ya, kemudian posisikan kembali. Ini kita lakukan dalam waktu 30 detik dan kemudian dilakukan penilaian pernafasan. Ini langkah awalnya, jaga bayi tetap hangat, ya, jangan sampai bayinya masih terpapar dengan kain yang basah, nah itu dihindari. Kemudian atur posisi bayinya, bayinya terlentang. Posisi kita sebagai petugas di mana? Di belakang kepala bayi. Jadi bayinya menghadap ke sana, kita di belakangnya, ya. Nah, seperti ini. Ini yang bagus. Kalau ini kan dia nekuk, ya. Nah, ini yang terlalu ekstensi, ya. Ini biasanya si punggungnya diganjal oleh kain. Nah, yang pertama, kemudian isap lendir, jangan lupa oleh lili atau bola karet. Isap lendirnya dari mulut dulu, ya, Teh. Mulut dulu yang dibersihkan, baru ke hidung. Jangan hidung dulu yang dibersihkan, tapi mulut dulu. Yang dibersihkan di mana? Kanan, kiri, baru tengah, baru bawah. Jangan langsung ke tengah kita nyet, tapi takutnya ada lendir di daerah kanan dan kiri. Ya, kemudian baru ke hidung. Lakukan pengisapan saat alat pengisap ditarik keluar, tidak pada saat memasukkan. Jadi kan kadang-kadang ada apa yang masukin tiba-tiba langsung disedot, itu nggak akan kesedot, tapi si dilinya itu atau si bola karetnya itu kita udah tekan dari luar, masukin baru kita lepas pelan-pelan, itu akan nyedot, ya. Jangan lakukan pengisapan terlalu dalam, lebih dari 5 cm ke dalam mulut, karena dapat menyebabkan denyut jantung menjadi lambat. Jadi kita hanya membersihkan daerah mulut. Kalau memakai suction, jangan masuk ke tenggorokan, ya, itu akan mengganggu jalan nafasnya. Nah, ini yang namanya suction. Ini bisa kayak, dulu sih ini tuh diisep, ya, diisep sama mulut kita, tapi kadang-kadang suka ada yang keisep si air ketubannya. Tapi sekarang ini si Dili ini udah pakai suction, udah pakai alat. Ini baru bola karet. Nah, ini, ya, untuk cara penghisap bola karet itu, tekan dulu si bolanya, tekan dulu, baru kita masukin, baru udah dimasukin, udah masuk, baru kita lepas pelan-pelan si tekanan bola karetnya. Jadi jangan kalian masukin bolanya ke mulut, baru kita tekan, itu nggak akan hisap, tapi kita tekan dulu bolanya, masuk ke mulut, baru kita lepas. Itu nanti dia akan terhisap. Nah, ini, ya, baru kita lihat apakah air ketubannya bercampur metronium atau tidak. Kemudian kita keringkan, rangsang taktil, baru langkah awal resusitasi. Nah, dulu ini masih ditepuk-tepuk kaki. Nah, itu boleh. Jadi kakinya bukan disentil lagi, tapi dirangsang begini boleh. Tapi kalau untuk punggung, kita hanya usap-usap aja, ya, jangan dipukul-pukul punggungnya, kasihan bayi. Kemudian setelah kita rangsang taktil, atur kembali posisi bayi, langsung kita penilaian bayi. Ini kita harus lakukan dalam waktu 30 detik. Kalau dia nggak bernapas, baru kita pikirkan untuk melakukan ventilasi bayi. Nah, ini ventilasi itu adalah ventilasi tekanan positif, di mana tahapan tindakan resusitasi untuk memasukkan sejumlah dalam paru dengan tekanan positif, ya. Ini alat-alatnya, Teh. Ini ada teknotub dan masnya. Ini yang namanya sungkupnya. Sungkupnya ada yang kecil, sedang, besar, gitu, ya. Ini balonnya, ambu bagnya, gitu, ya, yang akan kita kemas. Ini ukurannya dari yang kecil, sedang, dan besar. Nah, ini, ya.
balon resusitasinya. Yang ini yang akan kita pijit yang warna biru balonnya. Ini sungkupnya yang akan masuk ke dalam menutupi hidung. Nah, ini seperti ini. Too small. Ini kekecilan hidungnya malah di sini jadinya nggak ketutupan. Ini too big. Ya, terlalu besar. Yang bagus itu yang seperti ini. Ya, ini yang bagus dia menutupi hidung, mulut, dagu. Ya, jadi kebesaran, ini kekecilan, ini yang bagusnya seperti ini. Ini posisinya. Posisi kita di belakang dari bayi. Mata kita bukan melihat ke sungkup, bukan melihat ke ambubek, tapi kita melihat ke dada. Dadanya ngembang nggak? Nanti kalau kalian pakai boneka resusitasi, di lab, bonekanya ngembang nggak? Kalau pada saat ujian bonekanya nggak ngembang, berarti tekanan kalian yang tidak kuat atau sungkupnya yang tidak tepat. Ya, jadi mata kita lihat ke daerah dada untuk melihat ketika kita ventilasi dadanya mengembang atau tidak. Ya, ya pastikan sungkup, perhatikan lekatannya, ventilasinya 2 kali dengan tekanan 30 cm. Kemudian jika dadanya mengembang, lakukan ventilasinya 20 kali dengan, kalau ini kan tadi saya bilangnya 40 kali ya. Kalau di HBB 40 kali dalam 1 menit. Kalau di sini, lakukan ventilasinya 20 kali, tapi 30 detik. Sama aja sebenarnya ya. Tadi kan saya bilangnya 40 kali, tapi langsung 60 detik. Tapi kalau di resusitasi, di ventilasinya 20 kali dulu, baru kita lihat. Nanti kalau nggak bagus, ventilasi lagi 20 kali. Tapi waktunya 30 detik. Jadi benar-benar kalian nanti belajar di lab, pasang alat 30 detik, kalian yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 itu dalam waktu 30 detik. Ya, badannya mengembang nggak? Ya, baru kita lihat penilaiannya. Apa dia menangis spontan atau tidak. Nah, jika ventilasi pertama kita lihat, tapi kita ventilasi pertama udah 1 menit ya 40 kali. Kemudian kita cek LDJ-nya ternyata masih kurang dari 100. Apa yang kita lakukan? Namanya Sri BT. Sri BTT apa? S-nya sungkup. Cek sungkupnya. Benar nggak masuk? Ada kebocoran nggak? Perlekatannya baik nggak? Tesnya ya. Reposisi kepala R-nya. Kepalanya takutnya tiba-tiba pas lagi kita ventilasi 1, 2, 3, 4, 5. Kepalanya misalkan menurun, kepalanya terlalu mendengak. Nah, reposisi kepala. Kemudian kita lihat jalan lahirnya, lihat lendirnya, apakah masih ada lendir atau tidak. Isap lendirnya, I-nya. B-nya dia buka mulut, kemudian tekanannya dinaikkan. Jadi nanti pada saat udah 30 detik dia nggak bagus, kita hentikan ventilasinya. Untuk apa? Untuk kita melakukan untuk melakukan Sri BT. Cek sungkup, reposisikan kepala, isap lendir, buka mulut, dan tekanannya dinaikkan. Kan kadang-kadang kita namanya lagi panik ya, kita juga agak capek, pegang sungkupnya nggak begitu betul gitu ya. Nah, tekanannya dinaikkan. Ya, ini namanya jembatan kedelai. Jadi supaya kalian ingat, kalau 40-30 detik nggak bagus, evaluasi LDJ-nya kurang dari 100, lakukan Sri BT dulu, hentikan ventilasi, cek Sri BT, lakukan ventilasi lagi. Ya, nah ini. Jadi pada saat kita nanti belajar, apa yang kita lakukan ada bahasa kayak lagunya gitu. Pompa lepas-lepas gitu. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas sampai 40. Nanti kalian belajar harus dengan waktu 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas. Nanti kalau lama-kelamaan nggak pakai lepas-lepas udah tahu. 1, 2, 3. Jadi jangan ketika kalian pompa 1, pas lepas-lepasnya langsung dilepasin. Enggak. Tapi pada saat kalian pompa, 1, 2. Pompa lagi, 2. Pelan-pelan pada saat kita mau melepasnya. Ya, jadi pompa, lepas, lepas. Pompa, lepas, lepas. Pompa, lepas, lepas. Itu 20 kali dalam 30 detik atau 40 kali dalam 60 detik. Ya, itu yang nanti kita belajar.
Baru kita lihat nih, bagaimana jantungnya, bagaimana warna kulitnya, gimana tonus ototnya, ada perbaikan atau enggak, gitu kan ya. Terus kita lihat respirasinya. Tadi kita 10 menit itu 89 sampai 90% saturasi oksigennya ya, kita lihat. Kemudian, nah enaknya kalau kita punya dua orang, yang satu itu memegang sungkup, yang satunya lagi mompa. Jadi kita nggak paciweh ya dengan, dan memang harusnya dua kalau resusitasi karena memang yang memompa satu orang, yang memegang sungkupnya satu orang. Tapi kalau emang ternyata gawat darurat ya kita pegang sungkup tapi kita juga pegang ini. Nah, itu yang biasanya ini. Tapi kalau misalkan dia pada 60 detik tidak ada kemajuan, kita harus cari orang. Panggil, tadi kan panggil bantuan. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan nih ada catatan jika hanya ada seorang bagaimana ya, teruskan ventilasinya tapi 30 detik per ventilasi. Jadi nanti lakukan penilaian. Tapi kalau misalkan dua orang, yaitu kita langsung 40 ya 40 ventilasi dengan 60 detik. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau di resusitasi ya? Lanjutan yang terakhirnya adalah lanjutan yang terakhirnya adalah kompresi dada. Kompresi dada ini dilakukan secara terpadu dan sinkron bersama ventilasi dengan perbandingan kompresi dadanya 3 kali, ventilasinya sekali. Nah, ini namanya kompresi. Ini yang namanya kompresi di dada. Tapi kita mau pakai ibu jari dua gini ya. Yang barunya pakai ini, cukup dengan 2 tangan aja. Ya, tapi terlihat dari bayi baru lahir atau usia usia bayinya. Jadi ini ditaruh di sini ya untuk yang kompresi dada, bukan ventilasi ya, kompresi. Ini yang ventilasinya. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi ini 3 kali ditekan, ini 1 kali di tiup. Ya, ini adalah hasil akhir dari yang namanya resusitasi. Jika ini tidak berhasil atau dia bagus, dia dikasih intubasi. Ya. Kapan sih kita harus ngerujuk gitu ya? Dan idealnya kapan gitu. Rujukan yang paling ideal adalah rujukan antepartum, jadi sebelum melahirkan. Jadi kalau misalkan nih ada ibu yang eklamsi, tensinya 180 kayak kemarin cerita di siapa yang profesi, lagi praktek, Bu, tadi ada yang eklamsi tahunnya 180 tensinya. Dianya nggak pernah eh, datang ke puskesmas. Pokoknya datang ke puskesmas. Akhirnya kan harus dirujuk ke 180, namanya eklamsi ya takut kejang kan gitu ya, udah masuk NGSO 4 dan segalanya. Ternyata dia lahirnya di ambulan. Karena kan biasanya kalau anak yang eklamsi itu bayinya suka brojol gitu. Yang kita takutkan adalah bayinya aspeksia, ibunya perdarahan, itu kan yang kita takutkan untuk yang eklamsi. Makanya pada rujukan itu, pada kita menemukan ada ibu hamil yang preeklamsi berat, kita udah menyarankan ibu kalau ibu kerasa mules-mules, jangan ke puskesmas, langsung ke rumah sakit, diurusin BPJS dan sebagainya. Jadi supaya dia nggak salah masuk ke, kan banyak-banyak yang meninggal itu karena kitanya terlalu lama rujukan, terlalu lama di jalan gitu. Misalnya bayangkan dulu belum ada rumah sakit Cililin ya, dari Gunung Halu dia harus ke Cibabat butuh 4 jam 5 jam di perjalanan. Sekarang alhamdulillah ada rumah sakit Cililin, ada misalkan ada jalan tembus ke rumah sakit Soreang, ada jalan tembus ke rumah sakit Al Ihsan dari Cililin dari Gunung Halu. Itu tertolong sedikit karena jadi sekarang angka kematiannya nggak begitu menyumbang banyak. Kalau dulu nggak ada rumah sakit, jadi agak jauh kalau kita merujuk dan butuh skill bidan yang luar biasa gitu ya untuk sampai tidak menyumbang angka kematian ibu ataupun bayi. Ya, kenapa kita harus lakukan rujukan antepartum? Supaya kita bisa mendapatkan fasilitas yang lengkap. Ya, jadi kalau misalkan dia tidak lengkap, nah kecuali kita di kebrojok, tiba-tiba Bu datang pembukaan lengkap ya mau nggak mau kan kita nggak mungkin sambil ngerujuk ngelahiran di ambulan. Tolong dulu, tapi udah kita siapkan tempat untuk bayinya dan siapkan ibu, alat-alat kegawat daruratan ibu itu harus disiapkan, gitu ya.
Nah, jika oleh karena satu dan lain hal baik tidak dapat dirujuk, lakukan tindakan yang paling optimal dan berikan dukungan emosional pada tadi HBB tadi. Jika tidak memungkinkan dirujuk gitu ya. Kayak tadi pembukanya udah 9 gimana? Ya kita ini kan ke ibunya sama orang tuanya. Kalau ibunya kan lagi stres, bapaknya atau keluarganya informasikan ya. Semua yang teteh-teteh lakukan pada pasien harus dikomunikasikan. Termasuk yang manual plasenta. Karena pernah ada kasus ibunya meninggal, tidak dikomunikasikan, si tangan bidannya itu masuk ke dalam untuk manual dan untuk KBI KBE, kompresi bimanual internal, tidak dikomunikasikan. Ketika ibunya meninggal, keluarganya bilang apa? Pasien istri saya diobok-obok sampai dia meninggal. Pasien saya uh, ya diobok-obok sampai dia nggak ketolong. Padahal bukan diobok-obok. Ya, tapi dia ada pelaksanaan manual plasenta, ada tindakan manual plasenta, ada tindakan yang namanya KBI. Tapi karena bidannya mungkin panik, tidak mengkomunikasikannya, tidak menginformasikannya, tidak inform consent, akhirnya begitu. Nah, makanya kalau kalian nanti praktek menemukan kasus seperti itu, nggak usah panik, informasikan sama keluarganya. Bu, ini plasentanya belum lahir. Kecenderungannya akan perdarahan jika tidak dilahirkan dalam waktu 60 menit. Misalnya. 30 menit, sorry, 30 menit. Apa yang harus dilakukan? Berarti kan harus dilakukan rujukan manual plasenta. Tangan saya itu harus masuk Bu ke dalam, Pak. Supaya untuk mengeluarkan ari-arinya. Terus ataupun kan ini hari-harinya udah keluar, Bapak ini kontraksinya nggak bagus, ini sok Bapak pegang lembek banget kan Pak, tangan saya harus masuk ya Pak ke dalam. Pada saat bayinya lahir, Pak ini bayinya nggak lahir, ngaplek, Bapak lihat sendiri kan saya harus lakukan resusitasi ya Pak, nanti kalau Bapak menyetujui kami lakukan. Itu semua harus dilakukan, jangan sampai bayi saya diteken-teken, padahal itu namanya kita kasih resusitasi jantung baru. Semua diinformasikan. Ini bayinya nggak nangis, ini ada mekonium. Tindakan yang harus dilakukan adalah dengan resusitasi. Jika resusitasi tidak jika resusitasi tidak hmm, berhasil, kita harus melakukan resusitasi jantung paru, di mana nanti ada penekanan di jantungnya. Apakah ibu bapak bersedia? Ya, oh silakan yang terbaik aja. Tanda tangan di atas inform consent. Yang penting kita sudah mengkomunikasikan apa yang akan kita lakukan. Itu ya. Jangan sampai kita melakukan rujukan tanpa mengkomunikasikan, kita melakukan tindakan. Karena sekarang pasien-pasien itu sangat ini ya, apa namanya? Pasien itu sangat kritis ya. Jadi dia gampang banget terisu oleh orang lain. Wah, bayi kamu meninggal, ibu istri kamu meninggal karena diobok-obok tuh. Saya lihat tuh tangannya ini, bla 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 gitu ya. Tapi kan sebetulnya kalau dikomunikasikan itu tindakan yang memang kita menolong, bukan mau melakukan itu, tapi kita tindakannya harus tepat pastinya sebagai bidan ya. Jangan sampai kita melakukan manual kita belum bisa. Nah, malah dari perforasi ya itu salah bidan kalau sampaikan si uterusnya pecah misalkan. Pernah Bu, apakah mungkin jadi bidan tidak menemukan kasus seperti itu? Kayaknya pernah sekali atau dua kali mungkin bidan akan menemukan kasus seperti itu. Dan saya pernah menemukan 3 kali yang begitu. Satu ibunya meninggal, dua ibunya meninggal, tiga ibunya selamat. Memang kenyataannya pada saat kita melakukan itu semuanya dalam keadaan panik. Tapi dalam kepanikan itu kita harus melakukan satu tindakan yang cepat. Makanya pada saat bersalin kita harus sudah siap tuh semua peralatannya gitu ya, jangan. Dan kalau perlu SOP takutnya lupa ya, tempel di tempat praktek kalian nanti kalau kalian mau buka TPMB, di tempat bersalin kalian buat SOP gawat daruratan, di tempat bayi kalian buat SOP resusitasi. Aduh takutnya lupa ya, kamu bisa lihat bagian alur di tempat prakteknya gitu ya. Jangan sampai bagian alur resusitasi ditaruhnya di ruangan antenatal. Ya kalau ada kegawat daruratan nggak bisa kelihatan gitu. Nah itu juga harus pintar dalam menyimpan bagian alurnya gitu ya. Tapi sebagai bidan jangan takut lah, insya Allah bisa dimampukan ya. Jangan aduh saya bisa nggak ya jadi bidan gitu. Kayak teteh-teteh kalian sekarang yang siapa kakak dekat kalian yang baru masuk profesi, ibu saya bisa nggak ya masuk ke rumah sakit, hari ini kan mereka ke rumah sakit pertama, the first time mereka ke rumah sakit.
Saya bilang bisa, nggak ada yang nggak bisa. Dan semua juga ada pembimbing, ada CI. Ketika di rumah sakit, kalian minta, kalian apa namanya, kalian coba. Kalau kalian tidak pernah mencoba, karena tidak pernah meminta dan tidak pernah berlatih, tidak akan pernah bisa. Ya, semua juga gitu. Saya juga awalnya dulu nggak bisa. Tapi kalau kitanya mau belajar, dan itu kan nggak akan dilepas oleh CI juga ya, sama bidang. Jadi kita punya kesempatan lah pada saat itu di rumah sakit. Oke, terus selanjutnya ini ya, sudah resusitasi, apa yang kita harus perhatikan jika kondisi bayinya memburuk ya tadi ya, kita bisa langsung rujuk ya. Bayinya lepas, tubuhnya pucat, bayinya merintih, adanya retraksi yang terlalu dalam, frekuensi pernapasan malah turun terus dari 100 jadi 60, jadi 40. Nah, itu udah dirujuk saja. Apa yang kita lakukan pada setelah resusitasi? Saya jadi ingat anak saya kemarin. Anak saya diresusitasi. Jadi, apa ya? Dan saya ngelihat sendiri bagaimana resusitasi itu. Pada saat anak saya kemarin yang bayi meninggal itu, dia diresusitasi. Saya berikan yang terbaik buat anak saya gitu ya, buat diresusitasi silakan. Ternyata di satu tempat di ruangan itu ada dua. Yang satu anak saya lagi diresusitasi, namun qadarullah anak saya harus meninggal, tidak tertolong. Yang satu diresusitasi tapi anaknya selamat. Gitu. Jadi resusitasi itu bukan hal yang pasti selamat loh gitu. Belum tentu. Tapi kita yang namanya orang tua kan pengen memberikan yang terbaik maksimal gitu ya. Karena apa, ngelihat yang sebelahnya sudah diresusitasi selamat. Tapi setelah diresusitasi itu dia naik LDJ-nya karena supaya tidak terlalu berat bernafasnya dia dipasang intubasi di mana ada satu alat yang panjang dimasukkan ke dalam mulutnya, diistirahatkan, ditidurkan dia biar paru-parunya mengembang. Namun qadarullah anak saya tidak selamat. Apa yang harus dilakukan pada saat melihat pasca resusitasi? Kalau tadi pasca resusitasi sudah 60 detik, ketika sudah di RJP tidak selesai, ya sudah kita sudah dalam keadaan anak saya itu kemarin udah nol, jadi kita tidak dilanjutkan. Tapi kalau misalkan yang pas kalau memang dia sudah bagus, oh dia naik nih LDJ-nya dari 100 ke 60 kan, terus ke 40. Nah, akhirnya dia udah diresusitasi, dia naik jadi 100. Apa yang harus kita lakukan? Tadi kalau riwayat resusitasi berhasil, tapi bayinya nggak menangis. Kalau di sini kan bayinya menangis, tapi kalau saya lihat aslinya kemarin ya, resusitasi berhasil itu bayinya bernafas. Bernafas, LDJ-nya di atas 100. Nah, di atas 100, apa yang harus dilakukan? Asuhan, apa namanya, dirawat dalam inkubator, berikan asuhan. Tadi salah satunya diintubasi supaya memperkuat lagi paru-parunya. Karena kan lumayan berat ya, namanya juga diventilasi. Tapi kalau misalkan dia kurang berhasil, bila perlu rujukan sesudah resusitasi 2 menit belum bernapas atau menggap-menggap. Tapi tidak berhasil, sesudah resusitasi 10 menit dihitung dari tidak bernapas, detak jantungnya 0. Ini saya anak saya kemarin. Jadi ada di resusitasi 1 kali, di ventilasinya 2 kali, di RJP-nya harusnya 2 kali, tapi saya minta di stop di yang kedua kali karena namanya bayi kalau di RJP 2 kali juga takutnya ada kerusakan pada toraksnya dan dia akan kesakitan, kasihan. Jadi saya minta di 1 kali dia RJP tapi ternyata tidak naik, ketika dievaluasi saya minta stop. Akhirnya betul kan dari alat. Jadi ya eh, namanya teori kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, tapi kesigapan kita pada melakukan resusitasi itu kalian tidak sendiri. Memang perlu bantuan karena saya lihat kemarin satu di obat ya, karena dia harus melihat bagaimana infus, mana obat yang masuk, epinefrin dan sebagainya. Yang satu disungkup, yang satu di FCP. Jadi ada 3 ya. Jadi ya itulah, saya mengalami sendiri bagaimana itu resusitasi, walaupun saya ngajar resusitasi, tapi pada saat pelaksanaan dengan anak sendiri itu sangat luar biasa, tidak bisa hilang semua teori-teori gitu ya. Yang penting adalah yang terbaik. Tapi kalau saya lihat tadi, kita pada saat kita sudah diventilasi, kita harus memang dalam ukuran waktunya hanya dikasih waktu
1 menit, 60 detik, 30 detik, 30 detik gitu ya. Bentar, itu dipanggil. Oke, kita lanjutkan, baru kita ke nih asuhannya. Kalau dia selamat ya, dia berhasil tadi yang saya bilang. Oh, resusitasi berhasil. Pemantauan tanda bahaya. Kadang-kadang anak yang seperti itu, bayi yang seperti itu drop juga gitu ya. Jadinya pemantauan tanda bahaya di mana saturasi tetap terpasang ya. Saturasi tetap terpasang kalau memang di rumah sakit itu saturasinya kan bukan yang alat kayak kita lihat saturasinya berapa gitu ya. Yang kita punyai itu di ruangan itu akan terlihat di alat saturasinya. Tapi kalau misalkan yang eh, apa namanya yang di rumah sakit itu si saturasinya terhubung ke monitor gitu. Jadi kelihatan nanti berapa saturasinya. Kemudian perawatan tali pusatnya IMD-nya tapi resusitasi sih ini kan IMD ya, tapi kalau biasanya pasca resusitasi itu dia tidak IMD. Jadi dia distabilkan dulu paru-parunya ya. Yang pasti adalah pemantauan tali bahaya, perawatan tali pusat, pencegahan hipotermi ya, pemberian vitamin K, takutnya ada perdarahan ya di dalam kita nggak tahu. Jadi pemberian vitamin K, kemudian pencegahan infeksinya, pemeriksaan bayinya nanti per 60 detik atau 1 menit atau sorry per 30 menit sekali kita pemeriksaan bayinya ya. Nah, ini ada pedoman stabilisasi pada neonatus. Bagaimana kalau memang dia ternyata stabil gitu ya. Kalau dia stabil bagus, ini adalah kita melakukan asuhan rutinnya. Nah, tindakan stabilisasi yang sudah kita lakukan di resusitasi dan HBB tadi, satu, kita memastikan jalan nafas terbuka dan stabil, menilai pernafasan, menilai sirkulasi, ya, kita melihat itu semua ada di monitor. Kalau di rumah sakit kan ada monitor, jadi semua terlihat di monitor pernafasannya berapa, LDJ-nya berapa, suhunya berapa, status hidrasinya terlihat juga ya dari kencingnya, dari keringatnya, itu akan terlihat ya. Itu dari tindakan stabilisasi. Nah, ini stabilisasi yang setelah kita lihat, setelah kita lakukan resusitasi, kita tetap melihat ABCD-nya. Apa yang kita lihat, airway, breathing, circulation, ditambah, kalau tadi kan ABC aja ya, kalau mau resusitasi, tapi kalau stabilisasi tambah drug, karena kita harus memasukkan obat-obatan. Ya. Apa kalau kita katakan stable, warnanya warm, dianya hangat, warm, terus ataupun dia kulitnya berwarna kemerahan ya. Nah, ini ABC tadi sudah ya. Ada safe care, temperatur, airway, blood pressure, lab work itu kalau diperlukan kita pemeriksaan analisa gas AGD, analisa gas darah. Kita lihat lab, ada lab ya, stable. Jadi pasca resusitasi itu langsung kita pakai stabilisasi stable itu ada safe care, temperatur kita lihat, airway-nya kita lihat, blood pressure-nya kita lihat, lab work-nya kita lihat, emotional support-nya seperti apa. Terus sudah ya, periksa gula darah, pasang infus, temperatur kita lihat di, tapi jarang sih kalau kita pakai kangguru mother care ya. Tapi dia mereka lebih banyaknya di inkubator kalau bayi baru lahir ya. Kemudian airway kita lihat ya CPAP-nya seperti apa nanti atau intubasinya seperti apa. Tadi intubasi itu yang panjang masuk ke dalam. Blood pressure, pasang infus, umbilical, loading, dan biasanya eh, itu terpasang di monitor. Nah, ini kita lihat labbook itu ada AGD, analisa gas darah, itu seberapa besar gas dalam darahnya ya. Terus emotional support, kita jangan lupa inform consent. Berhasil tidak berhasil diberitahu kepada, jangan sampai kalian emosional gitu ya. Kayak kemarin itu perawat yang merawat anak saya itu dia emosional ingin ingin bisa menyelamatkan anak saya itu ya tadi lihat waktunya dia kayaknya kelebihan waktunya jadi terlalu lama anak saya di RCP. Saya bilang udah stop karena udah melebihi waktu. Dan saya merasa itu tidak akan berhasil gitu ya. Nah, kalian pun begitu nanti, jangan terbawa emosional, kita perhatikan aja waktunya. Kalau waktunya sudah habis dia nggak ada nafas ya udah kita pastikan dia pass away gitu ya. Jadi kita harus juga melihat emosional supportnya ya semuanya,
tercover itu secara holistic care. Jadi dari sebelum kita kasih inform concern, kita kasih kondisi tahu, kita kasih tahu kondisi bayi, setelahnya kita juga kasih inform concern kondisi bayinya seperti apa. Bapak ini sudah selesai di resusitasi, kondisinya stabil, tapi tetap harus pemantauan karena bahaya kondisi bayi sekarang. Misalkan nanti kalaupun kita lihat 30 menit apakah ada stabil atau ada penurunan akan kami informasikan. Itu tertulis juga ya supaya si ibu tak, si bapak tahu, keluarganya tahu, si ibunya tahu kondisi dari si itu si apa si bayi. Nah, ini simpulannya. Jadi, resusitasi pada bayi baru lahir adalah tindakan yang dilakukan pada bayi tidak bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahirnya. Bahwasannya jangan cepat-cepat dikasih oksigen, tapi kita harus bisa membuka paru-parunya dengan cara ventilasi tekanan positif tadi ya, atau dengan pemasangan CPAP. Nah, kemudian setelah dianya mengembang paru-parunya, kemudian dia ada usaha nafas, kalau dia ada sianosis diperlukan oksigen, baru kita kasih oksigen, gitu ya. Tindakan resusitasi dilakukan menurut tahapan atau alur resusitasi dan stabilisasi pada bayi baru lahir dilakukan untuk menghindarkan bayi dari penyakit atau kematian. Salah satunya tadi takutnya terjadinya apa ya stabilisasi tadi ada pemeriksaan darah itu supaya khawatirnya terjadinya infeksi nosokomial. Kita kan nggak tahu ya yang namanya bayi baru lahir, entah infeksinya dari air ketuban ibunya, misalkan ibunya dengan KPD, ya dengan ketuban pecah sebelum waktunya, ataupun dengan mekonial, itu juga akan bisa menyumbang angka infeksi pada si bayi. Ya, jadi perlu stabilisasi pasca resusitasi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin coba saya lihat tuh videonya masih ada nggak tadi? Hmm. Masih ada waktu ya sampai jam 12 nanti. Coba saya video. Tadi. Baik hemat. APC hitam manis, APC hitam manis, dijiwai wes. One of the most important things for neonatal resuscitation is that you prepare where you can. One of the most important things for neonatal resuscitation is that you prepare where you can.
need to be Suaranya keluar nggak ya, Teh? for neonatal resuscitation is that you prepare where you can. Ada suaranya nggak? You need to be Di sini Bu ada. in your practice area that will enable you to give support during resuscitation to the neonate. You need a minimum of 2 towels to dry and wrap the baby with. You need a stethoscope because that is best practice for checking the baby's heart rate. And you need to be able to give some ventilation support, either with a bag valve mask or you get familiar with your resuscitator that is in your area. It's very important to make sure that you've got appropriately sized masks. So in order to appropriately assess the baby is brought to your prepared area. It's very important to dry the baby thoroughly. And then remove the wet towel from the baby. And then the baby is wrapped in the dry one. Your assessment should always include colour of the baby, tone, whether the baby has any tone, breathing, is the baby trying to breathe or is it crying, and heart rate. Best practice is that you measure the baby's heart rate using a stethoscope. This is an adult one, but a neonatal one would always be useful as well. When you check the baby's heart rate, you must always tap it out. This indicates to other professionals that are with you the condition of the baby. So just to recap, colour, tone, breathing, and heart rate. Do I need to call for help at this point? So A for airway. If the baby is not breathing or is gasping, then we need to open up the baby's airway. With a baby, it's a very subtle manoeuvre. The head needs to be placed into the neutral position. This means that the baby's face is parallel to the surface that the baby is lying on. And sometimes you have to get down to have a look to check the baby's head is indeed in neutral. If this makes no difference, then we need to give the baby 5 inflation breaths. In order to give the baby inflation breaths, we need to find an appropriately sized mask. The mask should be a perfect size that fits in the baby's cleft of the chin and is rolled over the baby's nose and mouth and fits as tightly as possible. It shouldn't go into the baby's eye socket area. Once you've sized the mask up, you then attach it to the device you're going to use. And in this instance, we're going to use a bag valve mask. Then we're going to roll that back over to the baby's nose and mouth, using a C and E position of holding the mask in place to prevent any air escaping. And we're going to give 5 long, sustained inflating breaths. These breaths should last 2 to 3 seconds each. When you're giving these inflation breaths, you should watch the chest to see if the chest is rising, thus initiating that you know you've got your inflation breath working. 1, 2, 3, off. 2, 2, 3, off. 3, 2, 3, off. 4, 2, 3, off. 5, 2, 3, off. If you don't manage to see any chest movement during that time, you need to reassess the airway. The head may need to be put in a different position. Cek itunya ya. Tadi apa So once you have given your 5 inflation breaths, you think that they have been successful because you have seen the chest rise and fall, baby should be reassessed again. Colour, tone, breathing, and heart rate. And once again, the heart rate is checked with the stethoscope, tapping out the rate. So the professionals around you
know the condition of baby. If you've successfully achieved airway and breathing, and that you've opened up the airway successfully enough to make the chest rise and fall when you've given your inflation breaths, you then are able to give a further 30 seconds of ventilation support if the heart rate is still slow. These ventilation breaths are much shorter and last just 1 to 2 seconds each. One second on, 1 second off, 1 second on, 1 second off. That's done for a further 30 seconds before you reassess the baby again. Colour, tone, breathing, and heart rate. Once again, listening to the baby's heart rate and tapping it out. If the heart rate still remains slow at this point, then you go on to give cardiac compressions. Cardiac compressions can be done in 2 different ways. Best practice is the encircling technique, where the person who is supporting you encircles the baby's chest and places their thumbs on top of each other on the internipple line, which is just a little bit lower than the nipples, on the sternum centrally. The baby's chest is then depressed by a third and released again. And this happens 3 times. Itu posisi RJP tangannya ya. Jadi 3, 1 tadi kan ventilation breath. di gambar begini. So the three- begini ya. The ratio at this point Okay. is 1 ventilation breath to 3 chest compressions. That is done for a further 30 seconds, and then the baby is reassessed again. Colour, tone, breathing, heart rate. If you're unable to give the encircling technique because the baby is quite large or your hands are too small, or there are other people around the baby giving other aspects of care, then the 2-finger approach can be used. In the 2-finger approach, the 2 fingers are placed directly on the baby's sternum, on the internipple line, and the chest is compressed by a third. The action must be a downward action. It mustn't be pushed over to one side. The fingers must be upright. And 3 compressions are given in the same way. Walking makes you old. Tai Chi walking makes you young. Make it a habit. Ya, itu adalah gambaran ya nanti teteh-teteh melakukan resusitasi di laboratorium ya. Nanti secara detailnya akan dipandu oleh daftar tilik ya, daftar tilik resusitasi dan daftar tilik HBB, di mana nanti kita benar-benar belajar dengan menentukan bagaimana kita menilai 30 detik harus selesai 30 detik. Kalau misalkan kalian menilai dengan waktu tapi lebih 30 detik, berarti kalian kurang cepat, misalkan gitu ya. Terus kita juga belajar bagaimana kalian nanti memompa. Kadang-kadang ada yang memompanya tidak tepat, dada dari si pentemnya nggak mengembang gitu ya dadanya. Nah, nanti kita belajar secara jelasnya di laboratorium. Nanti saya bekali untuk daftar tiliknya. Dan nanti ada demonstrasi nggak ya di RPS? Di PJ, siapa PJ-nya teh? Izin Ibu Nabila. Nabila ada demo nggak ya? Untuk di RPS itu demo nggak dicantumin sama Bu Novinya. Hari ini Nabila mau nanyain ke Bu Novi masalah jadwal demo Ibu. Oke, nanti kalau ada demo kita secara offline ya, biar kita kegambar. Tapi kalau nggak ada demo berarti nanti pada saat sebelum CSL kita kumpul dulu kelas B ya. Saya demoin dulu sebelum CSL sama dosen-dosen yang lain gitu ya. Kalau nggak ada demo, harusnya sekarang misalkan dengan demo berarti nanti soalnya di situ nggak ada tulisannya demo ya hari ini ya Bila ya. Kalau hari ini dengan demo tadi kita harusnya offline. Tapi tadi nggak ada catatannya, cuman bilangnya apa di situ ini ya penata laksanaan gitu ya di RPS-nya. Ya, teman-teman harus bisa ya Bu Bidan karena kondisinya saya ingin
kalian mumpuni melakukan HBB dan resusitasi. Karena kenyataannya di lapangan mirisnya adalah di Ponek aja ataupun di ruang perinatologi aja bidan tidak dikasih kesempatan untuk memegang bayi. Jadi kan saya sedih padahal HBB ini masuk dalam kompetensi bidan gitu ya. Jadi yang bisa memantaskan diri kita bisa melakukan resusitasi di IGD maupun di ruang perinatologi ya kita. Kalau kita memantaskan diri, kita mampu terlihat mampu ya, kita bisa ambil bagian kita lagi, gitu ya. Selama ini yang saya lihat ya ruang perinatologi aja dipegangnya oleh perawat. Nah, saya inginnya yang megangnya ibu-ibu bidan ya, ada ibu bidan ada kompetensinya gitu. Ada kompetensi kegawat daruratan, ada kompetensi HBB, ada kompetensi resusitasi, ibu bidan bisa melakukan, harus bisa. Ya, sehingga ibu bidan bisa mengambil bagian. Nanti mah kalau bisa ibu bidan juga ada di ICU-nya, ada di NICU-nya. Jangan sampai mendominasi oleh perawat. Yang bisa memantaskan diri masuk ke ruangan-ruangan itu adalah kalian ketika kalian bisa belajar dengan baik, belajar dengan berusaha dengan maksimal ya. Insya Allah tidak ada yang tidak bisa ya kalau kitanya mau belajar. Itu saja mungkin, mangga ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Terbayang ya semuanya. Nanti kalian sekarang udah tingkat 3 persiapan satu semester lagi untuk tahun depan berarti ya kita lulus ya. Tahun depan kita lulus, kita lanjut profesi, kita akan laksanakan seluruh teori-teori yang kita dapatkan di sarjana di profesi nanti. Di profesi mah nanti nggak banyak belajar, banyaknya di rumah sakit ya full selama setahun tuh nggak ke kampus-kampus ya, semuanya di rumah sakit. Yang mantaunya dosen-dosen yang datang ke kalian ke rumah sakit memantau. Kalau selebihnya kalian belajarnya full dengan pasien-pasien supaya menjadi bidan-bidan yang handal ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk PPT-nya saya akan kasihkan ke Bila ya, Bil. Nanti sama dengan daftar tiliknya ya, sebagai persiapan kita demonstrasi ataupun persiapan untuk praktikum CSR di Lampung. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf, saya tunda tadi setengah jam. Tapi Alhamdulillah kita selesai ya sebelum waktunya. Kita tutup saja dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.